Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam, yang tentu kita berharap mudah-mudahan ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, ini apa? Disibukkan tentang perkara ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Dan di antara salah satu wasilah yang bisa mengantarkan seorang untuk bisa paham terhadap agamanya dengan baik adalah dengan senantiasa duduk di majelis ilmu, yakni untuk bertolabul ilmu. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tentang Kitabul Janaiz. Terakhir pembahasan kita terkait dengan cara memandikan jenazah. Kemarin sudah kita jelaskan syarat orang yang memandikan jenazah, yakni yang pertama adalah orang yang diberikan wasiat. Kemudian yang kalau tidak ada memberikan wasiat berarti keluarganya. Kemudian orang yang diberikan wasiat adalah orang yang saleh, orang yang mengerti tentang fikih, bagaimana cara memandikan dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orangnya rif, yakni lemah lembut, tidak kasar. Kemudian yang keempat yakni amanah, bisa menyembunyikan daripada aib-aib si mayit ketika dia melihat ada aib pada si mayit. Kemudian yang lainnya yang harus diperhatikan, yang lainnya yakni apa? Hendaknya orang yang tidak punya kepentingan ini tidak boleh masuk. Ya, ketika memandikan jenazah ini hanya orang-orang tertentu saja yang punya kepentingan untuk memandikan jenazah tersebut. Adapun orang yang tidak punya kepentingan ini hendaknya jangan masuk. Ya, sebagaimana Nabi itu ketika beliau dimandikan itu hanya saudaranya Nabi, ya Abbas, dan juga pembantu beliau. Hanya 2 orang. Makanya orang-orang yang tidak punya kepentingan ini tidak boleh masuk. Ya, pernah kita dapati karena mungkin yang meninggal tokoh, ya akhirnya apa? Yang memandikan orang banyak. Sampai-sampai tokoh-tokoh itu disuruh satu persatu. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, semua suruh raketang saciduk. Ini dari mana dalilnya ya? Karena tidak ada pemahaman semakin banyak orang yang memandikan semakin banyak pahalanya, tidak. Tapi hanya orang-orang yang punya kepentingan. Adapun orang yang tidak punya kepentingan, hendaknya jangan masuk. Kemudian di antara hal yang diperhatikan yang lainnya, sebelum kita memandikan jenazah hendaknya dipersiapkan. Yang pertama apa? Kain penutup aurat. Ini penting, ya, jari ataupun sarung yang menutupi aurat. Karena kaidah asal walaupun jenazah itu sudah meninggal, tetap tidak boleh auratnya itu tersingkap.
Maka ketika memandikan diusahakan semaksimal mungkin yang namanya kain penutup aurat itu tetap apa? Jangan sampai tersingkap. Nanti dalam membalikkan mayat, dalam menggosok ya aurat kemaluannya ataupun yang lainnya, tetap kain penutup aurat itu jangan sampai tersingkap. Kemudian disiapkan 3 ember air. Ya. Yang pertama air biasa, yang kedua air sider, yang ketiga air kapur barus. Kemudian juga disiapkan apa? Yang tidak kalah penting yang lainnya, yakni sapu tangan atau waslap ya. Kenapa? Karena secara kaidah asal kita tidak boleh menyentuh langsung aurat daripada jenazah. Makanya kita pakai apa? Sapu tangan atau pakai kain ya atau waslap atau yang lainnya. Kemudian wajib bagi jenazah pria itu dimandikan oleh pria, kecuali ya, dan wanita dimandikan wanita, kecuali apa? Suami istri. Ini tidak mengapa. Sebagaimana Abu Bakar kemarin sudah mewasiatkan kepada siapa? Istrinya untuk memandikan. Karena aurat antara pasangan suami istri ini bukan aurat. Ya, tidak masalah menampakkan antara keduanya. Atau kalau dalam keadaan dia seorang yang anak kecil masih di bawah 7 tahun. Kemudian cara yang pertama yang perlu diketahui, kaidah dalam memandikan jenazah itu seperti dengan mandi wajib. Ya, seperti dengan mandi wajib. Ya, ini sama. Misalkan pertama apa? Ya, basuh tangan, kemudian membasuh kemaluan, dibersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu apa? Berwudu. Kemudian setelah itu apa? Ya, mengambil air kemudian diratakan ke kepala sambil diremes-remes kan gitu. Sampai air itu sampai ke akar rambut. Kemudian diguyur 3 kali. Nanti insya Allah kita jelaskan. Yang jelas apa? Kaidahnya sama dengan mandi wajib. Yang pertama disebutkan oleh penulis di sini, yakni apa? Yarfa'u ra'sahu ila qurbi julusihi wa yu'siru batnihi birifqin wa yuksiru subbal ma', yakni mayat itu apa? Diangkat kepalanya, jadi sama seperti keadaan duduk ya. Kemudian apa? Wa yuksiru batnihi, dipijet, diremes perutnya itu. Ya, digosok, diremes supaya apa? Kotorannya keluar. Setelah kotorannya keluar, kemudian apa? Hendaknya diperbanyak, langsung dia tuangkan air kepadanya. Makanya Masya Allah ya, sekarang sudah ada dibikin seperti apa? Tempat pemandian jenazah gitu ya. Kayak ranjang jenazah itu sudah ada apa namanya? Baknya. Kemudian sudah ada tempat keluarnya, keran ya. Itu tujuannya begitu dipijat ya, ditekan sambil diremas-remas, itu akan keluar apa? Kotorannya, dan langsung disentor. Dan hendaknya dalam melakukan seperti ini dengan apa? Dengan rif, sekali lagi, dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Dan insya Allah ya, beberapa pengalaman itu ketika mayat itu didudukkan, kemudian pijat-pijat perutnya ke bawah gitu, itu insya Allah keluar kotorannya sampai bersih. Setelah bersih baru kemudian dicuci kemaluannya, ya, duburnya dan yang lainnya, bisa dengan sabun, sampo atau yang lainnya. Ini cara yang pertama. Sekali lagi kita harus pakai sapu tangan atau waslap supaya tidak menyentuh kemaluan daripada jenazah secara langsung, karena haram ya. Baik itu meninggal tetap kita tidak boleh. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah, setelah itu apa? Diwudukan. Ya, diwudukan. Sama seperti mandi wajib. Yakni proses yang pertama sama, dibasuh apa?
kedua tangannya yang kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian untuk yang berkumur-kumur ya madmadah wal istingsar ini nanti kata para ulama hanya sekedar digosokkan. Wa yudhilu isba'aihi maplulataini, yakni dimasukkan 2 jarinya ya, 2 jari, kemudian dibasahi, sebelumnya dibasahi ya dengan air bilma baina safataihi, di antara 2 mulutnya, fayamsahu asnanihi, kemudian digosok giginya. Ada yang berpendapat mungkin ya boleh digosok gigi, siwak silahkan ya, karena juga termasuk sunnah siwak ya, dibasuh giginya. Ini kata para ulama, kenapa kok tidak dimasukkan air ya, karena ini sudah menjadi pengganti dari madmadah, istingsa dan istingsar ya, yaqumu maqamal madmadah wal istingsar, karena seorang mayat tidak bisa dia istingsar maka diganti dengan itu. Ini apa, diusap atau digosokkan di antara gigi-giginya dengan 2 jari. Kemudian setelah itu diwudukan ya, sama, dibasuh wajahnya, kemudian ya di tangannya urut sebagaimana anggota wudu yang diperintahkan dalam syariat. Kemudian setelah itu apa? Wa yaksilu biraqwati sidr ra'sahu wa lihyatihi faqat. Ini sunnah. Setelah wudu selesai, kemudian apa? Ambil air kemudian ditaruh di kepalanya, dan ini disunahkan apa? Dengan daun bidara yang diremes, nanti akan mengeluarkan buih, dan ini untuk keramas ya, dikeramaskan ke kepalanya 3 kali kan, sambil diremas-remas ya, supaya air itu sampai kepada akar rambut, pangkal rambut. Dan ini sunnah. Setelah 3 kali rambutnya dibasahi sambil diremas-remas, kemudian diguyur 3 kali. Baru setelah itu apa? Diguyurkan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul ma'i ila kulli jasadihi. Diratakan sama dengan mandi wajib. Cuma nanti di sini ma'asyar muslimin, hendaknya apa? Ibda' biyaminiha, dimulai dari sisi yang kanan. Jadi proses memandikan jenazah, mengguyur mayatnya nanti ya, jenazahnya nanti itu dimulai dari yang kanan. Kata Nabi, ibda'na bimiyaminiha wa mawadi'il wudu' yanha. Mulailah bagian dari yang kanan, nanti dimiringke. Jenazahnya dimiringkan ke kanan dulu, kemudian baru diguyur mulai dari ya ujung kaki sampai rambut. Guyur. Ini dihitung berapa? Baru setengah ya, baru setengah. Kemudian ganti yang kiri, guyur sama dari pangkal ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Setelah kiri itu baru dihitung 1 kali. Ini kata Imam Nawawi namanya apa? Istiham ya. Istiham itu sampai meratakan semua kena, ini baru dihitung 1 kali. Nanti dalam wudu seperti itu. Jadi bukan ya ini kanan 1, kiri 1, kemudian ya kanan lagi dihitung 3, enggak. Tapi apa? Ketika semua kanan, kiri, kemudian dibasuh ya di sela-sela jari, setelah rata ini baru dihitung 1. Kata Imam Nawawi, namanya isti'am. Berarti sama, ketika kita memandikan jenazah, menggusur air itu mulai dari sisi yang kanan itu baru setengah. Baru kemudian baru dibalik, ganti yang kiri, rata, ini baru dihitung 1. Sunnahnya nanti berapa kali guyuran? Yakni ganjil ya, ganjil. Nabi pernah memerintahkan kepada orang-orang yang memandikan putrinya ketika meninggal, kata Nabi, iksilnaha thalathan, mandikanlah dia 3 kali.
au khamsan au sab'an au aktsara min dalik in ra'aituna dzalika. Jadi 3 kali, 5 kali atau 7 kali atau lebih banyak dari itu, yang penting ganjil kata para ulama. Jika kalian melihat yang demikian itu bagus, monggo nanti bisa 3 kali, 5 kali, ya 7 kali, 9 kali, yang penting apa? Kelipatan ganjil. Ketika itu dipandang satu kebaikan. Dan hendaknya wa yaj'alu fil ghuslatil akhirah kafuron. Jadikan guyuran yang terakhir itu dengan guyuran air kapur barus. Jadi ketika kita pengen 3 kali ya, berarti apa? Untuk air biasa tadi berapa kali? 2 kali. Yang ketiga air kapur barus. Kalau pengen 5 kali berarti air biasa 4 kali. Air yang terakhir berarti yang 5 pakai air kapur barus. Dan ini hikmahnya apa? Kenapa yang terakhir itu kapur barus? Jelaskan para ulama, annahu baridun, karena kapur barus itu bisa mendinginkan tubuh dari si mayit. Yang kedua, yakni bisa mengusir dari serangga-serangga atau yang lainnya yang bisa merusak tubuh daripada si jenazah. Ini hikmahnya. Maka kenapa guyuran yang terakhir itu adalah apa? Air kapur barus. Ini diantara yang harus diperhatikan ketika seorang memandikan. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah, yang harus diperhatikan yang lainnya di antara sunnah-sunnah dari memandikan jenazah ini disebutkan di sini, yakni boleh ya dia itu untuk mencukur kumisnya, kukunya, dan juga yang lainnya ya, termasuk apa yang fitrah, sunnah-sunnah yang fitrah boleh. Kemudian dibolehkan apa? Disunahkan, ini sebagian pendapat, untuk mengepang rambut itu menjadi 3 kepang ya, dikucur menjadi 3 kepang. Ini untuk siapa? Untuk perempuan. Atau dibiarkan terurai juga tidak mengapa. Tapi ini sebagai pendapat, kata para ulama boleh ya dikepang rambutnya 3 menjadi 3. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya, ketika selama memandikan itu masih keluar kotoran, maka berarti itu apa? Batal. Maka harus diulangi dari awal lagi. Berarti belum sah. Kenapa? Karena sebelum selesai ini sudah apa? Keluar lagi yang namanya apa? Sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, maka ini membatalkan mandinya. Maka yang lebih selamat ketika sudah selesai benar-benar bersih, boleh ya kalau jelas yang metu terus, ya udah disumpel. Ya disumpel pakai apa? Kapas. Ini ya dibolehkan, saya rasa tidak mengapa. Supaya apa? Keluar apa namanya, sesuatu yang keluar dari dubur itu tidak keluar lagi. Ini ma'asal muslimin rahimani wa Allah, di antara hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Kemudian juga jelaskan di sini, ketika ada udzur maka boleh diganti dengan tayamum dalam keadaan apa? Ada alasan yang dibolehkan dalam syariat. Misalkan ketika dimandikan nanti malah justru kulitnya rusak, mungkin ya terbakar kulitnya, ketika dimandikan malah mungkin rusak, atau dalam keadaan yang lain, misalkan apa? Seorang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid itu nanti ya zaman Nabi ini tidak dimandikan, sebagaimana nanti disebutkan ya tentang kisahnya para syuhada perang Uhud. Itu mereka tidak mandikan. Kata Nabi, dafinu, ya kuburkanlah mereka dengan baju-baju mereka, walaupun mungkin masih bersimbah darah, karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan demikian. Pernah kita sampaikan ya, orang-orang yang mati syahid, yang meninggal
dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di medan peperangan, maka dia akan dibangkitkan tetap dalam keadaan luka-lukanya, darahnya masih basah. Tapi apa? Menimbulkan bau yang harum. Ini sekali lagi jangan dibayangkan dengan apa? Keadaan di dunia, wah kok medeniman. Enggak, justru nanti Allah memuliakan mereka. Orang jadi tahu. Loh ini loh orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu seperti ini keadaannya. Dibangkitkan dalam keadaan lukanya, darahnya masih segar, tapi baunya wangi. Maka ya mereka tidak dimandikan, langsung dikubur bersama pakaian mereka. Kemudian apakah mereka disolatkan? Boleh disolatkan tapi tidak wajib. Ini kesimpulan dari beberapa pendapatnya. Boleh disolatkan tapi tidak wajib disolatkan. Buktinya jenazah para syuhada Uhud itu mereka tidak disolatkan Nabi. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi mensolatkan pamannya Hamzah ketika meninggal dalam peperangan. Maka diambil kesimpulan para ulama boleh. Ya, orang yang meninggal mati syahid itu boleh disolatkan tetapi tidak wajib disolatkan. Kemudian disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah ini mandi. Ya, man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Di sini menggunakan lamul amr, perintah. Cuma perintahnya ini kata para ulama tidak wajib. Ya, karena mandi yang menyebabkan mandi ya seorang wajib mandi itu ada beberapa keadaan. Dan mandi setelah memandikan jenazah ini bukan perkara yang mewajibkan seorang mandi. Beda dengan seorang junub. Itu wajib. Tapi kalau memandikan jenazah ini hanya sunnah ya, dianjurkan. Taib ini terkait dengan apa? Memandikan jenazah. Kemudian mungkin di sana ada pembahasan yang lain ya. Di sini juga dibahas, misalkan si mayit itu ketika dia menggunakan gigi yang terbuat dari emas, itu bagaimana? Apakah harus dilepas atau tidak, atau dikubur bersama dengan gigi emasnya? Ini nanti kata para ulama, seandainya nilainya itu pantas dibagi untuk ahli warisnya, maka asan diambil tidak mengapa. Tetapi jangan sampai ya pelan-pelan, jangan sampai mematahkan tulang gigi dari si mayit. Ini ya beberapa cabang pembahasan ketika kita dapati si mayit itu ngulih kok untune kok emas ya. Ini ketika itu ada nilainya dan bisa dibagi oleh ahli waris, tidak mengapa dilepas ya, dan diwariskan kepada ahli waris. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya dari cabang kitab janaiz, yakni apa? Mengkafani. Ya, mengkafani si mayit. Yang pertama yang harus diperhatikan ma'asal muslimin rahimani wa rahimallah, terkait dari mengkafani jenazah di sini, yang pertama yang harus diperhatikan, yang pertama sama dengan yang lainnya, yakni apa? Memandikan jenazah itu, apa mengkafani jenazah itu hukumnya wajib. Yakni apa? Fardu kifayah. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam mengkafani si mayit yakni untuk kain daripada kafan tersebut hendaknya diambil dari harta si mayit, sekalipun dia tidak mewariskan apapun kecuali itu. Ya, dikatakan thamanuhu min malil mayyit walau lam yuhallif ghairahu. Jadi ini lebih utama aja ya. Dari sisi afdholiyah,
untuk kain kafan itu hendaknya diambil dari harta si mayit. Walaupun misalkan kita pengen balikan juga tidak mengapa, anaknya pengen balikan tidak apa-apa. Tapi afdoliyahnya kata para ulama, nanti dibahas ya di Imam Empat Mazhab, itu lebih utama diambilkan dari harta si mayit. Makanya ketika seorang meninggal itu yang pertama ambilkan harta tinggalannya untuk beli perlengkapan jenazahnya sebelum bayar hutangnya. Ini hendaknya seperti itu. Walaupun kok duweni si tidak sanggup itu, ya itu dulu. Ini dalilnya nanti disebutkan tentang kisahnya para syuhada di perang Uhud. Ya, ini tentang kisahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Qutila yaumu ahad ya yaumu Uhud falam najid ma yakfinuhu illa biriddah. Bahwasanya pada perang Uhud, peperangan Uhud itu terbunuh seorang dari kami. Maka kami tidak mendapati apa-apa yang bisa untuk mengkafani dia, kecuali hanya riddah saja. Ya, riddah. Ya, ini baju yang terbuat dari burdah. Idza ghataina biha ra'sahu kharajat rijlahu. Ketika kami tutupi kepalanya, maka akan nampak kakinya. Jadi ketok sikile. Dan ketika kami tutupi kakinya, nampak kepalanya. Maka fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Nabi memerintahkan kepada kami apa? Untuk menutupi kepalanya. Sikile ketok ya wis kan. Wa an naj'al ala rijlaihi minal ithir. Kemudian Nabi memerintahkan untuk apa? Menutupi kakinya dengan apa? Ithir. Ithir itu semacam apa? Tumbuhan yang seperti jerami. Ditutupi. Maka ini diambil istinbat para ulama. Ya wis. Ya. Utamanya apa afdalnya? Hendaknya kain itu diambilkan dari harta si mayit. Sekalipun tidak mewariskan kecuali baju itu saja. Ini kisahnya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggal di perang Uhud. Hanya meninggalkan apa? Satu baju yang terbuat dari kain burda. Ya wis lah duwene kuwi dikafani pakai itu. Sikile tak tutupi ithir. Padahal Mus'ab bin Umair ya, itu Masya Allah. Kata Nabi, ini seorang pemuda sebelum beliau masuk Islam. Beliau mengatakan tidak ada seorang yang berpenampilan yang paling necis di kota Mekah. Ini pemuda ya, pemuda yang paling necis dandanannya karena beliau anak bangsawan. Paling apik dhewe barang ini. Tapi begitu beliau masuk Islam, hijrah ke Madinah, segala kemewahan yang dia miliki ditinggalkan. Sampai dia akhirnya meninggal hanya punya satu baju burdah saja. Padahal beliau Masya Allah ya, disebutkan nanti dalam biografi beliau, beliau termasuk salah seorang yang memegang panji bendera ketika perang. Ini tidak sembarangan ya. Orang yang memegang bendera ya rayah itu orang-orang yang memang Nabi pilih, orang-orang yang memiliki keistimewaan. Disebutkan ketika beliau membawa ke bendera di perang Uhud itu tangannya ditebas oleh Ibnul Qumayyah. Ganti tangan kiri itu memegang bendera, tebas ganti, ke tangan kirinya hilang didekap. Ya kemudian akhirnya apa? Beliau dipanah sehingga tersungkur sehingga tidak bisa memegang bendera lagi, akhirnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kisah beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu ketika meninggal di perang Uhud. Ini yang pertama. Yang kedua, wal wajib minal kafni thawbin yasturu jami'al badani. Ini syarat ya, kain yang digunakan untuk mengkafani si mayat itu wajib menutupi seluruh badannya. Menunjukkan ketok sikile ketok ditutupi, rane apa-apa kan pakai ya tumbuhan ithir.
Ini kata para ulama wajib. Nanti syarat daripada kain yang digunakan untuk menutup, ya, mengkafani mayit itu harus menutupi seluruh badan. Adapun bahannya ini tidak ditentukan harus demikian tidak. Wa yustahabbu fil khamri ya iddata umurin. Dan disunahkan dalam mengkafani nanti ada beberapa perkara. Yang pertama apa? Al-bayat. Yakni hendaknya menggunakan kain yang putih, ini sunnah. Kata Nabi, ilbasu min siyabikum al-bayat wa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha. Ya, pakailah baju-baju kalian yang berwarna putih. Sesungguhnya dia merupakan pakaian yang terbaik bagi kalian. Jadi sunnahnya pakai baju putih. Wa kafinu fiha, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan apa? Dengan kain yang berwarna putih. Jadi sunnah. Dan alhamdulillah ya, di negeri kita ini sudah menjadi satu hal yang masya Allah, satu yang baik, pakai putih. Kemudian kaunuhu thalatha abwabin. Keadaannya berapa kain? Yakni dengan 3 kain. Dengan tiga kain. Walaupun nanti untuk wanita ya, ini juga beberapa pendapat disunahkan untuk menambahkan misalkan apa, sarung atau baju ataupun kerudung bagi jenazah perempuan. Tapi ini sebagai pendapat. Adapun pendapat yang lain sama, tetap 3 kain juga cukup. Ini diantara hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan apa? Kain kafan. Kemudian yang lainnya yang harus diperhatikan, orang yang meninggal dalam keadaan ihram maka tidak ditutup kepalanya, ya, dan diberi minyak. Kenapa? Karena disebutkan nanti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi, wala tukhannitu wala tujammaru, atau wala tuhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsahu yaumal qiyamah yubali. Ya, jangan kamu tutup kepalanya. Dan jangan apa? Diberikan minyak. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Dalam keadaan yubtali, yakni bertalbiyah. Maka ini diantara perkara yang harus diperhatikan ketika mengkafani jenazah. Ini orang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram, ketika haji ataupun umrah. Kemudian juga disunahkan untuk memberikan minyak wangi, bahkan di tiap lapisan kain. Kata Nabi, inna idza jamartumul mayyit fajammaruha thalathan. Jika kalian ingin memberikan minyak wangi pada si mayit, si jenazah, maka berikan dia 3 kali. Artinya apa? Tiap lapis kain. Ya, tiap apa? Lapis kain itu diberikan apa? Minyak. Kalau perlu semua tubuhnya diberikan apa? Minyak. Dan ini merupakan apa? Perkara sunnah. Perkara sunnah. Kemudian nanti dalam beberapa keadaan dibolehkan juga si mayat itu dibungkus, ya, beberapa jenazah itu dibungkus dalam satu kain kafan. Ini seperti keadaan jenazah perang Uhud juga seperti itu. Karena saking banyaknya para sahabat yang meninggal, kainnya sithik, ya wes. Akhirnya apa? Kadang satu kain itu bisa digunakan untuk beberapa orang. Ini dalam keadaan apa? Darurat. Ini terkait dengan apa? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani. Kemudian prakteknya nanti, sebelum kita, ya, kain itu kita letakkan, itu dipersiapkan talinya, ya, tali pengikat
kafan itu secukupnya. Tidak ada hadis yang menyebutkan jumlah sekian. Walaupun ada sebagian pendapat ganjil ya. Tapi yang jelas apa? Yang penting cukup untuk misalkan apa atas kepala, leher, punggung ya, dada, perut, kaki. Yang penting cukup, jumlahnya tidak ditentukan dalam syariat. Yang penting tali ini longgar. Kemudian bentang kain yang pertama di atas tali-tali tersebut beri minyak wangi, ini sunnah. Atau mungkin pakai ya, kalau di sebagian tempat pakai bukhur ya, pakai wewangian yang dari apa namanya kayu gaharu, itu masya Allah wanginya awet banget dan wanginya kuat. Kemudian ya, kain yang kedua dibentangkan lagi, kasih minyak lagi. Kemudian kain yang ketiga dibentangkan, kasih minyak wangi lagi. Itu kalau kainnya apa? Longgar. Tapi kalau kainnya cepet itu mungkin bisa dibikin laplip. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua sama ketiga itu kanan sama kiri. Itu kalau apa? Kainnya ngepres. Tapi kalau kainnya longgar langsung aja tumbuk jadi 3. Kemudian letakkan mayat itu di tengah kain tersebut. Ya sebelumnya mungkin boleh ya pakai pempes atau yang lainnya agar apa? Tidak keluar kotorannya atau yang lainnya. Letakkan di tengah, kemudian tutup lapis ketiga dari sisi ke kanan, kiri ke kanan atau sebaliknya juga ada ketentuan. Kemudian apa? Ikat ya. Dalam mengikat tali ini juga tidak ada ketentuan apakah harus di tengah ataukah harus di ya samping kanan kiri. Tapi kalau di kebiasaan kita ya, karena itu nanti dilepas ya, ini tidak ada ketentuan harus dilepas. Tapi karena mungkin ketika itu di satu masyarakat itu seperti itu, kalau tidak mungkin nanti bisa menimbulkan fitnah, juga tidak mengapa. Yang penting kita tidak punya keyakinan harus dilepas. Dilepas tidak apa-apa, tidak juga tidak mengapa. Tapi dilepas itu dalam rangka apa? Untuk menutup pintu fitnah yang terjadi, tidak mengapa. Maka berarti talinya diletakkan di mana? Supaya mudah apa? Membongkar tali itu ketika menghadap ke utara. Ya, kemudian di wajahnya di berarti posisi kanan atau kiri ya, kiri ya. Itu nanti ketika dimiringkan ke arah kiblat itu tali itu mudah dilepas. Kemudian untuk posisi tangan, apakah harus sedekap ataupun tidak? Ini nanti ada 3 pendapat. Yang pertama, disedekapkan. Yang kedua, karena tidak dijumpai dalil yang sahih mengenai hal itu, maka secara saja tangan itu dikembalikan ke posisi normal di samping badannya. Ini pendapat yang kedua. Ya, seperti ketika tidur. Kemudian pendapat yang ketiga, posisi tangan itu bebas. Arab disedekap ke Arab di ya seperti posisi tidur, silahkan. Ini diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita mengkafani jenazah. Tapi ini ringkasan dari ya beberapa kitab yang kita baca. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi tambahan manfaat kepada kita semua. Jadi ketika kita dihadapkan nanti kepada perawatan jenazah, intinya sebenarnya mudah. Ya, tidak perlu harus panggil ya ustadz, kiai atau yang lainnya. Kalau kita punya pemahaman yang baik terhadap fikih ya perawatan jenazah, mengapa tidak? Tidak harus nunggu yang lainnya, karena semakin cepat perawatan semakin baik. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan faedah kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya beristighfar pada Allah SWT. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.